Oke, halo semuanya. Pada video ini saya akan membahas mengenai identitas trigonometri penyembelahan dan selisih dua sudut. Apa itu yang dimaksud identitas trigonometri penyembelahan dan selisih dua sudut? Jadi di sini dua sudut ini dinotasikan dengan alfa dan beta. Dan bentuk trigonometri yang dipakai, yang dibahas di rumus ini adalah cos, cosinus, sinus, dan tangen. Nah, jadi setiap bentuk trigonometri mempunyai identitas penyembelahan alfa plus beta dan juga pengurangan alfa min beta untuk masing-masing cos, sinus, dan tangen. Jadi ini boleh nanti ini di screenshot saja, disimpan rumus ini untuk kita membantu nanti di pengerjaan soal. Nah, selain identitas penyembelahan dan selisih dua sudut tadi, kita perlu mengingat lagi konsep trigonometri yang sudah dipelajari sebelumnya. Sebelum masuk ke materi ini, yang pertama adalah konsep trigonometri pada suatu segitiga siku-siku ini ya. Ini kalau tidak salah ini kelas 10 sudah dipelajari. Jadi untuk sin, cos, dan tan, ingat hafalan ya. Sin demi yaitu depan miring, cos itu cos sami, samping miring, tan itu desa, depan samping. Jadi kita berpatokan ke sudutnya. Jadi kalau sin X berarti X yang di sini. Yang merupakan depan itu adalah P, yang merupakan samping adalah Q, dan yang merupakan miring itu adalah R-nya ya. Oke, jadi ini perlu diingat kembali karena nanti akan terpakai lagi. Kemudian yang perlu diingat lagi adalah ini konsep kuadran ya. Hafalan semua sindikat tangannya kosong. Jadi di kuadran 1 semua positif, kuadran 2 yang positif adalah sinus, di kuadran 3 yang positif adalah tangan, dan di kuadran 4 yang positif adalah kosinus. Ini perlu dihafal. Kemudian yang terakhir yang perlu diingat lagi adalah triple Pitagoras. Jadi apa itu triple Pitagoras? Jadi adalah tiga sisi ya, tiga pasang sisi dari suatu segitiga yang membentuk segitiga siku-siku. Ini kalau tidak salah SMP juga sudah dapat ya. Ini dihafalkan saja nanti karena kalau sudah hafal ini nanti memudahkan pengerjaan soal. Triple Pitagoras itu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 2, 4, 2, 5, dan juga berlaku kelipatannya ya. Misalkan 3, 4, 5 ini kelipatan 2-nya apa? 6, 8, 10, itu berlaku juga ya. Jadi triple Pitagoras tidak hanya ini tentunya, ada yang lain, tapi ini yang sering keluar ini ya. Nah, bagaimana kalau nanti segitiga siku-sikunya itu tidak triple Pitagoras, jadi harus kalian cari manual dengan rumus Pitagoras. Saya rasa kalian sudah tahu rumus Pitagoras itu apa ya, karena sudah dipelajari sejak SMP. Oke, saya lanjut ke latihan soal. Nah, pertama kita cari dulu ini nilai dari sin 15 derajat. Untuk mengerjakan ini, kita akan menggunakan konsep identitas penyembelahan atau selisih dari sinus, karena soalnya sinus ya. Nah, kita lihat lagi rumus sinus itu yang sudah ada di slide pertama juga tadi ya. Sin alfa plus beta itu sin cos cosin. Jadi kalau plus dia plus, dia negatif, negatif silakan nanti temukan cara menghafal kalian sendiri ya masing-masing. Nah, apa yang kita ganti ke sini ke alfa dan betanya, kita perlu bantuan dari sudut-sudut istimewa ya. Jadi kalian sudah tahu sudut-sudut istimewa trigonometri, kalian cek lagi kalau lupa ya, tabel sudut-sudut istimewa trigonometri. Jadi kalau sudut istimewa di kuadran 1 kan 0, 30, 45, 60, 90, dan seterusnya itu dicek lagi. Nah, untuk sin 15 ini, kita cari kombinasi dari dua sudut istimewa, boleh dijumlahkan, boleh dikurangkan, yang penting nanti hasilnya 15 derajat. Contoh, misalkan sin 15 derajat, itu bisa merupakan kombinasi dari sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Kalian bisa pakai ini ya, 45 ini sebagai alfanya, dan 30 ini berarti sebagai betanya. Nah, selain ini, kalian juga bisa pakai yang lain, misalkan kalau ada kombinasi dari sudut istimewa lain yang menghasilkan 15 derajat, misalkan
kalian pakai 60 kurang 45. Nah, kan hasilnya 15 derajat juga, kalian boleh pakai ini. Jadi bebas ya. Selama nanti kalian menghitungnya benar, kalian pakai ini ataupun ini, nanti hasilnya akan sama. Nah, saya akan pakai yang ini saja ya. 45 derajat sebagai alfa dan 30 derajat sebagai beta. Karena ini pengurangan, kita akan pakai rumus yang bawah ini ya. Sin alfa kurang beta. 45 sebagai alfa, 30 sebagai beta. Jadi sin 15 derajat sama dengan sin alfa cos beta. Berarti sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi cos alfa, berarti cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Nah, sampai di titik ini kalian kalau sudah hafal gampang langsung tinggal ganti-ganti. Kalau belum hafal cek tabel sudut istimewanya ya. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Kemudian cos 45 itu sama dengan sin 45 yaitu setengah akar 2. Kemudian sin 30 derajat adalah setengah. Nah, sampai di sini tinggal dikaliin aja ya. Setengah kali setengah itu 1/4. Akar 2 dikali akar 3 itu adalah akar 6. Dikurangi setengah kali setengah itu adalah 1/4. Kali akar 2 kali 1 akar 2 ya. Oke, jadi ini adalah hasil dari sin 15 derajat. Jadi kalau pilihan ganda nanti tinggal dilihat option ini yang mana gitu ya. Atau misalkan ini kalau mau dikeluarkan 1/4-nya bisa karena sama-sama punya 1/4 ya. Sehingga menjadi gini. 1/4 dalam kurung 1/4 akar 6 bagi 1/4 sisa akar 6. Negatif 1/4 akar 2 dibagi 1/4 sisa negatif akar 2. Oke, jadi ini keduanya benar ya. Tinggal kalau pilihan ganda dilihat opsinya dia diubah kemana. Oke ya, ini konsep untuk menentukan nilai sinus sudut yang bukan sudut istimewa, tapi kalian bisa cari menggunakan kombinasi penjumlahan atau selisih dari sudut-sudut istimewa gitu ya. Misalkan sin 105, berarti bisa kalian pakai 60 ditambah 45. Ya, jadi silahkan ditemukan sendiri nanti kombinasinya, tidak harus selalu satu contoh seperti ini ya, bisa juga yang lain. Tidak hanya selalu satu opsi dia. Yang penting hitungnya benar, hasilnya pasti sama. Oke, saya akan lanjut ke soal nomor 2. Jika A ditambah B sama dengan V/3, dan cos A kali cos B adalah 5/8, ditanya nilai cos A kurang B ya. Jadi di sini ditanya dari, yang ditanya adalah cos selisih ya, cos selisih dua sudut. Nah, jadi kita cek kembali rumus cos selisih dua sudut. Itu adalah, nah ini ya, ini untuk penjumlahan, yang bawah untuk pengurangan. Nah, ini. Cos A, cos B, ditambah sin A, sin B. Nah, inilah yang harus kita temukan agar bisa dapat cos dalam kurung A kurang B ini. Nah, yang sudah kita punya apa? Yang sudah kita punya adalah ini, cos A, cos B. Berarti kita perlu mencari sin A, sin B-nya sekarang yang perlu kita cari. Nah, bagaimana cara mencari sin A, sin B? Ini kita gunakan bantuan ini ya. A plus B itu adalah V/3. Nah, kita coba menggunakan rumus ini, cos A plus B. Sehingga ini menjadi ya, cos, tunggu sebentar, A plus B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Nah, cos A plus B ini, A plus B-nya kita ganti dengan V/3. Kemudian cos A cos B-nya sudah diketahui 5/8, kita ganti
kurang sin A sin B. Wah, ini A-nya kurang. A sin B. Ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, cos V per 3, ingat V per 3 itu adalah 180 bagi 3, yaitu 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. Sama dengan 5 per 8. Kurangi sin A sin B. Oke, sampai di titik ini kita cari sin A sin B-nya 5 per 8-nya saya pindahkan ke ruas kiri ya. Menjadi setengah kurang 5 per 8 sama dengan negatif sin A sin B. Nah, ini samakan penyebut. Agar per 8 kali 4 kali 4 berarti 4 per 8 dikurangi 5 per 8. Sama dengan negatif sin A sin B. Kemudian 4 per 8 dikurangi 5 per 8 itu adalah negatif 1 per 8. Sama dengan negatif sin A sin B. Sehingga kita dapat sin A sin B ini, kedua ruas dibagi negatif 1 ya. Jadi hasilnya sin A sin B adalah 1 per 8. Oke, sekarang karena kita sudah dapatkan sin A sin B-nya, maka kita bisa mencari cos A kurang B. Tinggal gunakan rumus ini ya. Ini saya lanjutkan di sini aja ya, saya garis. Sin cos A kurang B itu adalah cos A cos B tambah sin A sin B. Nah, cos A cos B itu hasilnya tadi adalah 5 per 8. Sin A sin B adalah 1 per 8. Penyebut sudah sama, tinggal dijumlahkan. 6 per 8. Sederhanakan, hasilnya adalah 3 per 4. Oke, begitu ya. Cara mengerjakan model soal nomor 2 ini, kalian lihat nanti pertanyaannya apa. Kalau cos, gunakan rumus cos. Kalau sin, gunakan rumus sin. Dan juga kalau tan, gunakan rumus tan. Oke, saya lanjut ke soal nomor 3 ya. Baik, contoh soal nomor 3. Nah ini ya, diketahui nilai sin X adalah 3 per 5. Dan cos Y adalah 12 per 13. X itu adalah sudut tumpul dan Y sudut lancip. Tentukan nilai tan X plus Y. Nah, untuk mengerjakan soal ini, jadi yang ditanya adalah tan ya, tangan. Kita cek dulu apa sih rumus tangan penjumlahan dua sudut ya. Rumus tangan penjumlahan dua sudut adalah ya ini ya. Tan alfa tambah tan beta per 1 tan alfa kali tan beta. Jadi kita perlu tangan ya, dari tangan X juga tangan Y. Sedangkan yang kita punya di sini adalah sinus X dan cos Y. Bagaimana cara kita menentukan tangannya? Kita pakai nanti konsep di segitiga siku-siku yang tadi ada di slide sebelumnya ya. Selain itu juga perlu dipahami konsep kuadran ini, perlu diingat. Karena untuk pernyataan ini ya, X sudut tumpul dan Y sudut lancip, nah ini perlu diingat karena ini merupakan clue penting ya. Jadi kalau X sudut tumpul itu kan besarnya dari 90 sampai 180 derajat ya. Berarti X ini nanti akan ada di kuadran 2. Kemudian untuk Y sudut lancip, jadi kalau diingat lagi sudut lancip itu besarnya adalah dari 0 sampai 90 derajat. Berarti untuk sudut lancip itu ada di kuadran 1. X ada di kuadran 2 dan Y ada di kuadran 1. Oke, kemudian kita akan temukan sekarang tan X dan tan Y-nya pertama untuk sin X sama dengan 3 per 5 ya. Saya buat segitiga pertama, segitiga siku-siku. Lah ini asal aja ya. Ya harus rapi-rapi. Jadi misalkan sudut X-nya di sini, ingat sin itu adalah demi. Sin demi, depan miring. Berarti 3 ini adalah depannya. D-nya ya, depannya.
Dan 5 ini adalah miringnya. Berarti yang maksud di depan X adalah sini ya. Sedangkan miring itu adalah sudut terpanjang, sisi terpanjang maksud saya ya, di segitiga siku-siku. Miringnya itu ada di sini, di 5. Oke, 5-nya ada di miringnya ini ya. Nah, kebetulan 3, 5 ini adalah triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras yang pertama itulah 3, 4, 5. Jadi tanpa menggunakan rumus Pitagoras, kita sudah tahu nih yang di samping ini adalah 4. Jadi nggak usah kita menghitung lagi ya, itu gunanya menghafal triple Pitagoras. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai tan X-nya. Ingat, tan X itu adalah desa. Tan itu desa ya, depan per samping. Depannya itu adalah 3, sampingnya itu 4. Kemudian, sampai di sini, dicek kembali, X itu ada di kuadran berapa? X itu ada di kuadran 2. Berarti, nilai tan di kuadran 2, karena yang positif itu adalah sinus di kuadran 2, maka nilai tan itu negatif. Jadi, kita dapat tan X ini adalah negatif 3/4. Oke, begitu ya konsepnya. Sekarang dengan cara yang sama, kita akan menemukan tan Y. Nah, kita buat segitiga baru lagi. Yang ini adalah sudutnya Y ya. Y-nya di sini lagi. Jadi karena ini cos, ingat cos itu adalah sami, berarti 12 ini adalah sampingnya, 13 ini adalah miringnya. Ingat kalau di sini Y-nya, sudutnya berarti sampingnya ada di sini, 12-nya di sini, miringnya di sudut terpanjang. Nah, ingat ini juga adalah triple Pitagoras, 5, 12, 13, jadi kita sudah tahu ini. Sisi di depan Y itu adalah 5. Oke. Nah, sudah sampai di sini kita bisa menemukan tan Y. Tan itu ingat depan samping, tan desa, berarti depannya adalah 5, sampingnya adalah 12. Kemudian dicek lagi, Y itu ada di kuadran berapa? Y itu ada di kuadran 1. Karena kuadran 1 semua positif, maka tan Y ini positif 5/12. Oke, sampai di sini bisalah kita mencari nilai dari tan X plus Y. Tan dalam kurung X plus Y. Itu sama dengan tan X ditambah tan Y per 1 kurang tan X kali tan Y. Nah, tan X-nya masukkan, negatif 3/4. Ditambah 5/12 tan Y-nya. Per 1 dikurangi tan X-nya negatif 3/4 dikali 5/12 tan Y-nya ya. Oke, saya akan lanjutkan di sini ya, ke sini ya. Oke. Nah, ini samakan penyebut ya. 3/4 agar pernya 12, atas kali 12, bawah kali 12, berarti, maksudnya atas kali 3, bawah kali 3 ya. Agar penyebutnya sama 12, berarti negatif 9 plus 5 per 12. Nah, ini yang pembilangnya ya, karena sudah disamakan penyebut. Kemudian ini saya kalikan dulu ya. Ini bisa dicoret, 3 dan dengan 12-nya, sisa 4 ya. Berarti menjadi 1 dikurangi, sana negatif 1/4 kali 5/4, berarti menjadi plus 5/16. Oke. Nah, sampai di sini ini menjadi negatif 4/12 yang atas ya. Negatif 4/12 pembilangnya per 1 ini 16/16 tambah 5 berarti menjadi 21/16. Oke, sampai di sini ini bisa kita putar balik seperti ini ya.
Negatif 4/12 saya sederhanakan menjadi negatif 1/3 dikali, ini berbalik menjadi 16/21. Oke. Maka hasilnya adalah negatif 16, negatif 1 kali 16 per 3 kali 21, yaitu 63. Oke. Oke, jadi hasil untuk tan dalam kurung X plus Y itu adalah negatif 16/63. Jadi itu secara umum langkah-langkah menyelesaikan soal model seperti ini. Kalian perhatikan sudutnya ada di kuadran berapa, apa yang ditanyakan. Jadi di sini bisa ditanyakan tangen, bisa ditanyakan sinus, bisa ditanyakan cos, gunakanlah rumus yang sesuai. Di segitiga ini pun juga yang kalian perlu cari adalah yang ditanyakan oleh soal. Jadi tidak perlu mencari yang tidak perlu dicari ya. Jadi ini kamu nggak perlu mencari cos-nya karena tidak ditanyakan ya. Oke, saya harap dengan contoh ini kalian bisa menjawab soal yang setipe ya. Oke, terima kasih. Baik, sekian penjelasan saya mengenai identitas, trigonometri, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Mohon maaf atas kekurangan dari kualitas video yang saya sampaikan, tapi semoga bermanfaat. Terima kasih.